baik anak-anak. Selamat pagi. Silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Kalian kabar baik, Bapak juga. Hari ini kabarnya baik. Tetap semangat ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, Bapak Guru akan mengecek dulu kehadiran dari anak-anak dari kalian semua. Sekarang Bapak Guru mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, terima kasih banyak. Dan anak-anak pada hari ini hadir dan tetap semangat untuk datang sekolah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, tentunya kita mengawalinya dengan doa. Ingat, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah kita terima. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa datang dan berkumpul di dalam ruangan kelas ini guna untuk sama-sama mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya meminta anak kecil untuk memimpin kita dalam doa. Kepada anak kecil silakan. Saya minta teman-teman yang lain untuk berdiri mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita tepuk tangan untuk anak kecil. Ya, baik anak-anak. Agar kita tetap semangat dan lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan dulu salah satu lagu pagi. Kepada anak Levi, saya persilakan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Ya, yang lain silakan berdiri. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Hidup proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan membangun sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, mari kita tepuk tangan untuk anak Levi. Ya, oke baik anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama menyanyi. Sekarang kita akan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang ketiga. Kemarin kita sudah sama-sama mempelajari materi yang sama, sehingga hari ini kita juga bisa melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih. Oke baik anak-anak. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajarkan pada pagi hari ini adalah yang pertama muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada muatan mata pelajaran matematika
Dan yang ketiga ada mata pelajaran SPD, SBT. Baik, di mata pelajaran muatan matematika nanti di situ kita akan sama-sama akan belajar tentang bagaimana menggunakan kartu bilangan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Lalu pada muatan bahasa Indonesia di situ kita akan sama-sama belajar bagaimana menentukan nilai pokok dari paragraf yang ada dalam teks bacaan dan juga bagaimana kita bisa menentukan ciri-ciri dari makhluk hidup berdasarkan teks dan gambar. Dan yang terakhir itu untuk penguatan mata pelajaran SBMP, di situ kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana bisa menentukan nada pendek dan nada bunyi panjang pada teks lagu. Nah, di sini lagu yang kita belajar kemarin itu adalah lagu apa? Ya baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai bersama pada pagi hari ini, itu yang pertama adalah setelah membaca teks dan mengamati gambar yang ditampilkan pada layar PowerPoint, siswa dapat merinci ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks dan mengamati gambar yang ditayangkan pada layar PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didengar atau yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat merinci ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada sebuah teks bacaan dengan tepat. Lalu, yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat dengan menggunakan kartu bilangan dengan tepat. Lalu yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengorganisasikan nilai tempat sampai dengan ribuan dengan tepat. Lalu yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menuliskan urutan sekelompok bilangan yang diberikan sampai dengan bilangan ribuan dengan tepat. Yang ketujuh, setelah mengamati teks lagu anak ayam, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola sederhana dalam teks lagu anak ayam. Yang kedelapan, setelah mengamati teks lagu anak ayam, siswa dapat mengidentifikasi bentuk irama panjang dan irama pendek pada lagu anak ayam. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir itu adalah setelah mengamati teks lagu anak ayam dan menonton video pembelajaran, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana pada lagu anak ayam itu dengan benar. Oke, baik anak-anak, agar lebih jelas dengan pelajaran kita hari ini, sekarang mari kita sama-sama menonton tayangan video YouTube berikut ini. Silakan dinonton dan disimak baik-baik.
dan hidup ayam beserta anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa ayam berkembang biak. Berikutnya juga ada gambar ini, ayam dan ibu. Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa manusia berkembang biak. Di gambar tersebut tidak terlihat ada ayam yang nampak sedang menuju ke tempat makanan. Itu menunjukkan bahwa hewan bergerak. Lalu ada juga gambar tempat minum. Nah, ini menunjukkan bahwa ayam juga memerlukan minuman atau air. Berikutnya, ayo kita amati gambar kedua. Apakah kesamaan dari semua gambar tersebut? Coba tuliskan hasil pengamatan adik-adik pada tempat yang tersedia. Di antara ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk itu, ayam perlu dikembangbiakkan agar menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Perkembangbiakan ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan juga dimainkan. Tapi, hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ini juga salah satu ciri makhluk hidup, yaitu menanggapi rasa. Ayo kita nyanyikan lagu Anak Ayam. Itulah gunanya peternakan. Dengan adanya peternakan dapat menghasilkan
pembelajaran kali ini. Semoga memudahkan adik-adik dalam belajar di rumah. Bagi kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama menonton video YouTube yang sudah ditayangkan oleh Bapak Guru di layar PowerPoint. Sekarang Bapak Guru mau tanya, apakah kalian senang dengan menonton video tadi? Oke, senang. Bapak Guru juga sangat senang menonton video yang tadi. Sekarang Bapak Guru mau tanya, apa saja yang kalian bisa pahami dari menonton video yang kita sudah sama-sama tayangkan? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Oke anak-anak, pada video tadi kita sudah sama-sama menonton bagaimana ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Ada juga kita menonton tadi lagu anak ayam. Dan yang paling terakhir itu adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai tempat dan juga mengurutkan bilangan. Sekarang yang berikut adalah kita sama-sama membaca teks yang ada di layar di depan ini. Sekarang Bapak Guru akan membacakan teks yang ada. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Jadi itu adalah teks cerita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Bapak Guru mau tanya, apa judul dari teks yang Bapak Guru sudah bacakan di depan tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Lalu ada berapa paragraf dalam teks cerita yang ada? 2. Berapa paragraf? Ya baik, terima kasih. Kalian sudah bisa memahaminya. Tadi Bapak Guru sudah menjelaskan bahwa pada pembelajaran ini, di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah paragraf dan juga menemukan ciri-ciri dari makhluk hidup berdasarkan teks dan juga berdasarkan gambar. Oke anak-anak, Bapak Guru sedikit akan menjelaskan apa itu kalimat utama ide pokok. Ide pokok adalah kalimat inti atau ide inti dari sebuah paragraf. Dan biasanya ide pokok itu terletak di awal paragraf. Lalu ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, berdasarkan teks cerita yang ada, itu sudah jelas tertera di paragraf yang kedua. Lalu yang berikut, tadi sudah kita amati gambar, dan gambar yang sama juga ini Bapak Guru sudah tayangkan kembali. Nah sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan kembali bagaimana ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan teks dan juga berdasarkan gambar yang ada. Setelah itu nanti kalian akan menjawabnya apa yang kalian sudah bisa amati dari teks dan juga dari gambar yang ada. Itu didiskusikan dalam kelompok. Bapak Guru akan membagikan dari KPD dan kalian akan mengerjakannya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 3. Dan
dan ini kelompok 2. Perhatikan baik-baik. Bapak Guru juga sudah membagikan teks dan juga gambar itu di meja kalian masing-masing. Baca baik-baik teks, lalu amati baik-baik juga gambar yang ada. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Bapak Guru kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Taruh di atas meja. Ingat, dalam diskusi kelompok itu saling berdiskusi. Jangan hanya 1-2 orang saja. Sudah? 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 Oke, sekarang kalau sudah selesai, kita sama-sama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kesempatan yang pertama saya akan memberikannya kepada kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Bergerak, bernapas, berkembang biak. Tumbuhan, teman-teman. Pagi. Izinkanlah saya untuk membaca hasil kerja kami dari kelompok kita. Nomor 1.
Ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan teks: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. 2. Ide pokok dari teks ciri-ciri makhluk hidup adalah ide pokok paragraf 1. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ide pokok paragraf 2. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. 3. Informasi penting dari gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 1. Tumbuhan memerlukan air. Ibu menyiram tanaman. Nomor 2. Ayam memerlukan makan. Ayah dan Siti sedang mencari makan. 3. Ayam dan kembang biak. Gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang yang berikut saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok yang lain untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan jawaban dari teman-teman kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Sekarang silakan duduk untuk kelompok 3. Ya, oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama mendengar presentasi dari kelompok 3 bahwa di mana hasil diskusi mereka itu sangat luar biasa sekali. Mereka sudah betul-betul memahami dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, baik anak-anak, masih ingat dengan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat dengan menggunakan kartu bilangan? Masih. Ya, oke, baik anak-anak. Jadi bilangan cacat itu adalah himpunan bilangan bulat, bukan termasuk negatif, dan ditambah dengan angka 0. Atau dengan kata lain bahwa bilangan cacat adalah himpunan bilangan asli ditambah 0. Sekarang pada hari ini kita akan sama-sama bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat dengan menggunakan kartu bilangan. Ingat, bilangan cacat itu dia himpunan bilangan asli dimulai dari 0. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, baik anak-anak, mari kita perhatikan yang ada di layar PowerPoint di depan. Ini adalah bagaimana contoh menggunakan kartu bilangan dalam operasi penjumlahan. Bapak Guru di sini membuatkan contohnya adalah bilangan 2 ditambah dengan 3. Kemarin kita sudah sama-sama bagaimana mempelajari menggunakan kartu bilangan ini. Hari ini juga perhatikan Bapak Guru akan mempraktikkan atau mempraktikkan bagaimana menggunakan kartu bilangan ini dalam melakukan operasi penjumlahan. 2 ditambah 3. Oke. 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Sekarang mari kita perhatikan di sini. Langkah yang pertama adalah kita ambilkan kartu yang pertama itu sebanyak 2. Oke, ya. Mari kita sama-sama hitung. 1, 2. Dan langkah yang kedua adalah kita mengambilkan lagi kartu bilangan sebanyak 3. Sama-sama hitung. 1, 2, 3. Ya. Jadi ini adalah kartu yang sudah kita ambil atau kita pasangkan. Sekarang yang berikut, langkah yang terakhir adalah kita gabungkan kartu yang kita ambil pertama dan kartu yang kita ambil yang kedua tadi. Ingat, kartu yang kita ambil pertama itu adalah 2 buah kartu, dan yang terakhir adalah 3 buah kartu. Langkah yang terakhir adalah kita jumlahkan, kita gabungkan, kita satukan. Ingat, penjumlahan itu kita satukan, kita tambahkan. Mari kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Baik anak-anak, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 2 ditambah 3 itu sama dengan berapa? 5. 3 dengan ini. 2 buah kartu ditambah dengan 3 buah kartu, hasilnya 5 kartu. Sekarang Bapak Guru mau tanya, sampai sini bisa dipaham? Bisa. Kelas 3 bisa dipaham? Bisa. Oke, baik, yang berikut adalah melakukan operasi pengurangan. Tadi itu adalah penjumlahan.
pengurangan. Jadi langkah yang pertama juga sama. Misalnya di sini Bapak Guru akan membuatkan contoh 7 dikurangi 5. Oke. Baik, langkah yang pertama adalah kita ambilkan kartu bilangan itu sebanyak berapa tuh? 7. Sama-sama itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lalu langkah yang kedua adalah kita kurangkan 5 dari kartu yang sudah kita ambilkan. Ingat, kita ambilkan 5 atau kita kurangkan 5 buah kartu dari 7 kartu yang sudah kita ambilkan. Oke, mari kita sama-sama itu. Kita keluarkan berapa kartu? 5. Sekarang sama-sama itu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik anak-anak. Sekarang 5 buah kartu sudah kita ambil. Sekarang kita hitung sisanya berapa? Sama-sama. 1, 2. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 7 dikurangi 5 hasilnya berapa? 2. Nah, itu dibuktikan dengan menggunakan kartu bilangan yang sudah Bapak Guru praktekkan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Lalu yang berikut. Tadi kita sudah sama-sama menonton bagaimana mengurutkan bilangan. Pada peternak ayam yang ada di video tadi itu dia mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, masih ingat dengan video yang tadi? Masih. Bahwa pada intinya ketika kita mengurutkan bilangan itu adalah langkah yang pertama sekali kita bisa menentukan nilai dari bilangan itu sendiri. Mana nilai yang paling kecil dan mana nilai yang paling besar. Ketika mengurutkan bilangan itu sama dengan menyusun. Ketika kita menyusun mulai dari yang terkecil, berarti kita menyusunnya dari nilai yang paling kecil dari bawah. Juga sebaliknya, ketika kita mengurutkannya mulai dari bilangan yang terbesar, langkah yang pertama sekali adalah kita bisa menentukan nilai dari bilangan mana yang paling besar. Yang berikutnya menentukan juga nilai dari bilangan yang nilainya urutan yang kedua. Lalu yang berikut menentukan nilai dari yang urutannya ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Lalu yang berikut tadi juga di sini kita sama-sama menonton bagaimana menentukan nilai tempat dari suatu bilangan. Bagaimana nilai ribuan, ratusan, puluhan, dan satu. Masih ingat dengan video tadi kan? Masih ingat? Masih. Oh, baik. Sekarang Bapak Guru akan memanggil lagi LKPD untuk kalian bisa mendiskusikan kembali terkait dengan materi yang sudah Bapak Guru jelaskan. Apakah kalian betul-betul sudah bisa paham? Sekarang Bapak Guru akan membagikan kembali LKPD. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan yang terakhir untuk kelompok 3. Silakan didiskusikan LKPD yang ada ini. Lagi-lagi Bapak Guru akan memberikan waktu untuk mendiskusikannya selama 10 menit. Silakan didiskusikan mulai dari sekarang.
Sudah selesai? Belum. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah selesai, sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kepada kelompok 2, saya persilakan. Selamat pagi, teman-teman. Saya untuk membaca hasil sidang kelompok 2. Buatan matematika 2 tambah 3 sama dengan 5. 9 kurang 3 sama dengan 6. 3. Tentukan nilai tempat dari bilangan berikut. 4.750 dibaca 4.750. Ribuan 4, ratusan 7, puluhan 7, satuan 0. 4. A. 3.245, 7.232, 5.500, 2.000. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Tidak. Oke, sekarang silakan dulu untuk kelompok 2. Ya, oke, baik anak-anak. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2 bahwa mereka benar-benar sudah memahami dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, di mana hasil jawaban mereka itu sudah sangat luar biasa sekali. Lalu yang berikut, masih ingatkah dengan lagu anak ayam? Masih ingat. Ya, tadi Bapak Guru sudah menayangkan lagu anak ayam itu di layar PowerPoint. Jadi pada lagu anak ayam itu kita dituntut untuk bisa menentukan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lirik lagu tersebut. Ya, pola iramanya ada pola irama panjang, ada pola irama pendek. Sekali lagi saya menjelaskan apa itu pola irama pada lagu. Pola irama pada lagu itu adalah panjang pendek bunyi yang dihitung berdasarkan jumlah ketukan. Ada yang bunyi panjang dan ada yang bunyi pendek. Tadi kita sudah sama-sama menonton bagaimana bunyi panjang dan bagaimana bunyi pendek pada lagu anak ayam. Jadi kita sekali lagi akan menyanyikan dulu lagu anak ayam. Di sini Bapak Guru akan menyanyikan lagu anak ayam dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Kalian perhatikan, jangan dulu bernyanyi. Bapak Guru akan mencoba bernyanyi bagaimana bisa memperhatikan panjang pendek bunyi pada lagu anak ayam. Bapak Guru akan menyanyikan hanya di bait yang pertama, 4 baris yang pertama. Sekarang dengar. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Ada perbedaan tidak? Bunyi pada lagu anak ayam? Tidak. Ada perbedaan? Ada. Ada yang bunyinya panjang, ada yang bunyinya pendek. Tadi itu di video itu sudah ada bahwa di bagian depan itu rata-rata nadanya
pendek, dan di bagian akhir hingga belakang itu nilai bunyinya apa? Panjang. Ya. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Bapak Guru akan membagikan lagi NKPD supaya kalian bisa mendiskusikan kembali. Apakah kalian benar-benar memahami bagaimana bisa menentukan nilai, menentukan pola irama panjang atau bunyi panjang dan pola irama pendek atau bunyi pendek pada lagu anak A? Ya baik, sekarang Bapak Guru akan memberikan kembali NKPD. Tugas kalian mendiskusikannya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 3, dan ini adalah untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan kembali. Ini kemarin kelompok 1 dan 2 ini sudah presentasi, dan yang terakhir ini sebentar adalah kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, di mana kalian harus memperagakan bagaimana menentukan pola irama panjang dan pola irama pendek pada lagu anak A. Silakan didiskusikan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, sekarang yang berikutnya adalah giliran dari kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kepada kelompok 3, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menyanyikan lagu anak ayam. Teko 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 te, anak ayam turun berkotek. Teko 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 te, anak ayam turun berkotek. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok yang lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan, ada pertanyaan? Tidak. Ada. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk untuk perwakilan dari kelompok 3. Ya baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama mendengar dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi mereka, mempraktekkan menyanyikan lagu anak ayam itu dengan bisa memberikan nada bunyi panjang dan bunyi pendek pada bagian lagu tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa pada lagu anak ayam tadi bahwa bunyi pendek itu mulai dari bagian A
awal hingga mencapai akhir baris, dan yang paling terakhir itu adalah bunyi panjang. Itu adalah kesimpulannya. Oke, baik anak-anak, sekarang saya mau tanya, sampai di sini sudah bisa dipahami tentang panjang pendek bunyi? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Baik, kalian tadi sudah bisa mempresentasikan, dan Bapak Guru bangga sekali dengan hasil pekerjaan kalian, di mana kalian sudah betul-betul berusaha sehingga bisa menjawab, bisa mendiskusikan soal-soal yang Bapak Guru bagikan, dan hasil yang sangat memuaskan. Oke, baik anak-anak, tadi hari ini tuh kita ada belajar tentang bagaimana menentukan nilai pokok paragraf. Masih ingat dong? Masih? Lalu kita tadi sudah sama-sama juga belajar tentang bagaimana bisa menentukan ciri-ciri dari makhluk hidup berdasarkan gambar yang sudah ditayangkan tadi, dan kalian juga sudah bisa menjawabnya dengan benar. Lalu yang berikut juga tadi kita sudah sama-sama bagaimana menggunakan kartu bilangan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Lalu menentukan nilai tepat dari suatu bilangan, dan kalian juga sudah bisa mengerjakannya lewat diskusi kelompok. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita mengurutkan bilangan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa. Sekarang Bapak Guru akan memberikan soal latihan kepada kalian sebagai evaluasi untuk menguji apakah kalian benar-benar memahami dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ini kalian mengerjakannya secara individu, sendiri-sendiri, tidak boleh didiskusikan dengan teman-teman. Kalian tinggal menjawab. Jadi lembar jawabannya Bapak Guru sudah siapkan. Kalian hanya bisa menulis jawabannya saja. Jadi kalian hanya menuliskan saja jawabannya. Lembaran jawabannya Bapak Guru sudah siapkan. Nanti pada saat kamu sudah menyelesaikan, terus kalian yang soal sudah kenal mendatangi adalah sudah nambah jawaban. Silakan dikerjakan.
Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Kalau yang belum silakan dilakukan. Yang sudah dikumpulkan. Ya baik anak-anak, ini adalah hasil pekerjaan kalian. Dan untuk sekarang Bapak Guru belum bisa memberikan nilai. Pekerjaan kalian ini Bapak Guru bawa di rumah, sampai di rumah baru diberikan nilai. Dan besok pagi akan Bapak Guru bagi-bagi kembali sama di sekolah. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Dan sebelum pembelajaran kita ini berakhir, Bapak Guru mengharapkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Ingat, belajar itu jangan tunggu akhir di sekolah. Di rumah juga perlu belajar, membuka kembali buku-buku yang sudah diberikan dari sekolah. Buku catatan itu perlu dibelajarkan kembali. Itu harapan dari Bapak Guru. Lalu tetap jaga kesehatan sehingga tetap datang sekolah dengan semangat. Ya baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita hari ini berakhir, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Dan untuk memimpin kita dalam memimpin lagu wajib ini, saya minta anak Helen untuk memimpin. Teman-teman yang lain diminta untuk berdiri. Ya anak Helen, silakan. Halo, halo Pandu, 3. Ya mari kita tepuk tangan untuk anak Helen. Oke anak-anak, yang berikut tadi sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai itu sudah diawali dengan doa. Dan sekarang juga sebelum pembelajaran kita berakhir, mari kita mengakhirinya dengan doa. Baik, untuk memimpin kita dalam doa ini saya minta anak Zel. Silakan anak Zel untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Tuhan kita, dan terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda, Doakan kami yang berdosa ini sekarang dan dalam penjauhan nanti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita tepuk tangan untuk anak Zel. Ya baik anak-anak, dengan berakhirnya tadi doa dulu, maka pelajaran kita telah selesai. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Sampai ketemu besok pagi dan selamat siang. Siap.
silakan pulang.